baru. Yang pertama kali perlu kita ketahui yaitu surat merupakan kategori genre yang paling mendasar dalam hermeneutik, namun memiliki banyak masalah dan kesalahan dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikannya. Surat tidak memiliki atau mengandung faktor-faktor yang rumit seperti plot ataupun penokohan. Nah, menurut Adolf Eichmann, membuat suatu pemisahan antara surat-surat biasa dan surat-surat kiriman. Kita ketahui bahwa surat merupakan kategori genre yang paling mendasar. Banyak masalah yang berkaitan dengan literatur surat dan juga banyak kesalahan dalam membuat kedua interpretasinya dan pengaplikasiannya karena kegagalan untuk memahami secara khusus kekhasan hermeneutik pada surat-surat. Surat juga tidak mengandung faktor-faktor yang rumit seperti pada plot atau penokohan, simbolisme, kemudian metaforis penghalus. Adolf Eichmann membuat suatu pemisahan antara dua jenis surat. Yang pertama yaitu surat-surat biasa dan yang kedua yaitu surat-surat kiriman. Nah, surat-surat biasa ini atau biasa disebut dengan surat pribadi itu bukanlah bersifat sastrawi karena dia tidak ditulis untuk umum dan generasi-generasi yang akan datang. Jadi, surat biasa itu dapat kita katakan sebagai surat pribadi yang mana ditulis bukan ditujukan untuk umum dan juga bukan ditujukan bisa untuk generasi ke generasi gitu. Nah, tetapi surat biasa atau surat pribadi ini hanya ditujukan secara khusus untuk individu atau kelompok tertentu sebagai penerima surat. Untuk kategori atau jenis yang kedua yaitu surat kiriman. Nah, surat kiriman ini merupakan bentuk karya sastra artistik atau suatu jenis karya sastra yang dimaksud untuk khalayak umum, atau bisa dibilang surat ini berlaku untuk generasi ke generasi. Nah, surat-surat kiriman adalah bagian dari Alkitab yang kita baca. Dan pada kali ini kita akan berfokus pada surat kiriman, yaitu surat yang familiar kita baca dalam Alkitab. Nah, untuk alasan penulisan surat itu terdapat 3 alasan. Yang pertama, perilaku. Jadi seseorang menulis surat itu karena dia melihat perilaku dari orang yang akan menerima surat tersebut. Dan yang kedua, kesalahan doktrin. Di dalam Alkitab terdapat beberapa doktrin. Nah, si penulis surat menuliskan surat untuk si penerima surat karena ia melihat ada kesalahan doktrin. Dan yang ketiga yaitu kesalahpahaman. Nah, jadi bisa kita bilang alasan penulisan surat yang ketiga ini surat digunakan sebagai media atau alat untuk memberikan penjelasan dari adanya kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa surat-surat dalam Perjanjian Baru merupakan jawaban atas sebuah permasalahan. Nah, penulisan surat pada zaman kuno terbagi menjadi 2, yaitu pada periode awal. Di zaman periode awal ini, surat itu dilafalkan, kemudian dikirimkan melalui kurir. Jadi, yang menjadi kurirlah yang menghafalkan surat tersebut, kemudian ia berjalan kepada si penerima surat dan memberitahukan isi suratnya melalui apa yang ia hafal. Dan yang kedua, yaitu pada milenium ketiga atau sebelum Masehi. Surat dikirimkan melalui tablet kayu atau tanah liat, otraca, permukaan lilin, pada kayu atau logam, dan papirus. Perbedaan kedua periode ini terdapat pada surat dibawakan melalui apa. Jika pada periode awal surat dihafalkan oleh kurir, dan pada periode milenium ketiga atau sebelum Masehi, surat itu sudah dituliskan ke tanah liat, orkestra, permukaan lilin, kayu, logam, atau papirus. Jadi si kurir hanya membawakan benda yang berisi isi surat itu kepada si penerima
surat. Setelah kita mengetahui bagaimana penulisan surat itu dibawakan kepada penerima, maka selanjutnya kita akan melihat apa saja yang membentuk suatu surat. Yang pertama yaitu ada nama pengirim, dan yang kedua nama penerima, yang ketiga terdapat salam pembuka, dan yang keempat terdapat doa, harapan atau ucapan syukur dari sang penulis kepada sang penerima surat, dan yang kelima yaitu tubuh surat, inti dari apa yang ingin disampaikan dari penulis kepada sang penerima, dan yang keenam yaitu merupakan salam penutup dan salam perpisahan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja 6 unsur pembentuk surat, kita bisa lihat contohnya dalam surat Paulus yang ia kirimkan pada jemaat di Filipi. Kita buka dalam pasal pertama, kita lihat di sana dikatakan dari Paulus dan Timotius. Ini merupakan nama pengirim surat. Kemudian untuk nama penerima dan salam dari Paulus, kita dapat lihat di sini kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dan para pendiri jemaat dan diaken. Dan kemudian pembentuk surat yang keempat, unsur keempatnya yaitu doa, harapan atau ucapan syukur. Kita lihat dalam ayat kedua pasal pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini merupakan doa harapan yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Kemudian unsur kelimanya yaitu tubuh surat. Tubuh surat berisi beberapa pasal yang ada di kitab Filipi. Dan yang keenam, salam penutup. Kita dapat lihat salam penutupnya di pasal 4. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepada kamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dan kita melihat contohnya, benar bukan bahwa surat kiriman yang biasa sangat cenderung kita lihat di dalam Alkitab itu berupa surat-surat Paulus memiliki 6 pembentuk unsurnya, memiliki 6 unsur pembentuknya. Kemudian ada 3 tingkatan umum dalam aktivitas juru tulis. Nah, si penulis surat itu bisa saja dalam penulisan surat-surat itu didiktekan oleh penulis surat. Jadi contohnya saya penulis surat dan kemudian ada juru tulis. Jadi saya mendiktekan apa yang ingin saya sampaikan di dalam surat itu, kemudian ditulis kembali oleh si juru tulis itu. Kemudian yang kedua, isi surat diceritakan kepada juru tulis, tetapi kata-kata dan gayanya disediakan oleh juru tulis. Jadi si juru tulis ini menuliskan apa yang ia tangkap, bukan seperti kalau istilah sekarang itu copy paste, bukan. Tapi si juru tulis itu menggunakan gayanya sendiri dalam penulisan surat tersebut. Jika yang pertama si juru tulis benar-benar mengcopy paste apa yang ia dengar, maka yang kedua isi surat ini si juru tulis menuliskannya itu menurut gayanya sendiri. Dan yang ketiga, topik diceritakan dan sisanya diserahkan kepada juru tulis. Nah, di sini cenderung terjadi perbedaan perbedaan tujuan dari si pengirim surat kepada penerima, karena surat tersebut telah diolah oleh si juru tulis. Contohnya saya ingin memberikan surat kepada si A, ceritanya tentang pertumbuhan pohon di sebuah hutan. Nah, sebenarnya saya memiliki detail cerita, namun yang saya beritahu kepada juru tulis hanya cukup tuliskan di dalam surat itu pertumbuhan pohon di dalam sebuah hutan. Nah, sisanya si juru tulislah yang akan berpikir, si juru tulislah yang akan memikirkan dan mengolah bagaimana pertumbuhan pohon dalam sebuah hutan. Maka dari itu bisa saja si penerima menerima makna yang berbeda
dari si pengirim surat. Jadi sekian pembahasan